Shalom, salam diaspora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang lagi menjalankan ibadah puasa hari ini, lagi buka puasa ya, selamat eh, menjalankan ibadah, juga habis taraweh. Buat yang tidak berpuasa, ya kita memasuki di bulan Maret. Eh, Tadi udah dijelaskan sedikit, ini satu kesempatan buat saya, terima kasih diundang oleh Wiwa dari tim Tiling untuk sharing tentang perjalanan tentang HSBP ya. Jadi bisnis presentasi online bisnis ini untuk kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sini. Sebelumnya tadi udah dijelaskan, saya Stefanus sudah 17 tahun di Singapura dan saat ini sedikit background saya dulunya sebagai guru 11 tahun di Kota Bandung, pindah ke sini ke Singapura 2008 dan punya beberapa usaha. Sejak sekitar 5 tahun lalu saya diajak untuk uh, ikut join di shop.com, tapi waktu 5 tahun lalu di Hong Kong tidak terlalu mengerti, tidak terlalu tertarik karena waktu itu Indonesia belum buka. Tapi sejak tahun lalu waktu saya diajak sama Clara, saya tertarik dan ketemu dengan Edi, jadi saya mulai belajar dan sebagai extra income. Nah itu sedikit backgroundnya. Kalau sehari-hari sih kerjaannya ya inilah event, business meeting dan sebagainya. Nah yang malam ini saya akan berbagi sedikit tentang apa itu tentang sebuah sistem di mana kita para entrepreneur, kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin belajar untuk memulai usaha itu dengan sistem yang bisa membantu kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu masih bekerja, jangan khawatir, tetap bekerja, tapi bisa juga menggunakan sedikit waktunya untuk membangun usaha online. Nah, dengan lewat market Indonesia atau market Indonesia Amerika ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, slide ini akan dibikin dua bahasa ya. Di dalam presentasi akan dalam bahasa Inggris, tapi dalam penjelasan saya akan mencoba dengan bahasa Indonesia. Jadi, siapa di sini yang pernah bertanya ya, kenapa sih kita bekerja? Banyak jawaban ya, mungkin karena bekerja karena terpaksa, karena bekerja di Singapura atau di Indonesia itu mencari tambahan income untuk mengganti waktu. Dulu saya berpikir kalau bekerja itu mendapatkan uang ya. Itu umumnya manusia begitu ya. Tapi setelah berjalan waktu, saya berpikir gimana caranya bisa mempunyai sistem tapi uang yang mengejar kita. Tapi gimana caranya? Nah, sekarang kalau kita lihat rata-rata orang itu jawabannya adalah saya bekerja karena kalau saya tidak bekerja dengan uang ya tidak mungkin gitu. Jadi pekerjaan itu mengganti waktu kita. Kita bekerja baru dapat duit. Tapi gimana caranya lewat sistem yang udah ada, kita akan mencoba untuk melihat alternatif di mana dengan adanya sistem kita bisa mempercepat untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang kita lihat saat ini kita ada di posisi mana. Mungkin supaya lebih interaktif, coba diketikkan di chat grup kita ada di posisi mana. Apakah kita sebagai seorang yang punya pekerjaan, bekerja sama orang. Jadi kalau saya tidak bekerja ke kantor, saya nggak dapat duit. Rata-rata ada 70% yang saat ini ya yang bekerja. Kalau kita lihat di sini di zaman sekarang, apalagi kalau di Indonesia gitu, banyak PHK di mana-mana. Kemarin ada temen sharing perusahaan-perusahaan itu banyak mem-PHK orang-orang ya. Jadi begitu di PHK pada nangis-nangis, pada sedih gitu karena tidak bisa bekerja. 70% orang itu ada di sini. Siapa di sini yang masih bekerja? Ini nggak ada benar, nggak ada salah. Bisa diketik di chat ya. Kalau misalnya ada, bisa pilih. 70% ini sebagai employee yang bekerja.
Ada juga yang punya bisnis gitu, self-employed. Nah, kita punya bisnis, kita buka toko, punya hawker, buka restoran atau apa, kita juga itu sekitar 25%. Apalagi kalau di Singapura saat ini. Kalau buka restoran, buka toko, itu bayar rentalnya mahal, bayar manpower-nya juga mahal. Jadi Anda punya usaha sendiri yang bekerja sendiri. Itu menurut survei ada sekitar 25%. Nah, ada lagi orang yang menjadi investor gitu. Jadi artinya dia punya uang, dia nggak bekerja, dia cari orang yang bekerja, dia mau invest gitu. Kayak venture capital atau orang-orang yang menanamkan modalnya gitu ya. Itu hanya ada menurut survei 2%. Ada lagi yang ketiga, yang keempat adalah orang yang membeli atau memiliki sistem gitu. Jadi kita beli itu ada 3% ya. Misalnya kalau kita lihat banyak franchise-franchise atau waralaba kalau bahasa Indonesianya. Nah dari 4 ini kadang-kadang kita ini punya peran yang berbeda. Kadang satu hari kita kerja, kadang satu hari kita punya franchise, kadang juga kita invest sedikit-sedikit, kadang kita juga self employ. Nah, kita berputar kuadrannya itu. Ini normal dalam kehidupan kita manusia saat ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan gitu. Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, ternyata dalam perkembangannya sistem itu berubah gitu. Jadi dengan adanya perkembangan, kalau kita punya sistem, kita bisa mempunyai income yang lebih aktif dan juga kita bisa menggantikan bukan hanya waktu dengan uang gitu. Nah, ini contoh membangun aset yaitu passive income. Apa sih passive income? Orang-orang kadang-kadang berpikir hari ini bekerja besok dapat duit, atau misalnya hari ini saya kirim barang langsung dapat kiriman dapat cek, atau misalnya kayak Uber, kayak Grab Share atau apa itu begitu dia kirim dapat duit. Tetapi kenyataannya adalah orang-orang itu lebih sekarang itu trennya bagaimana kita membangun sebuah kayak semacam pipa gitu ya untuk mendapatkan passive income. Nah, itu perlu dibangun sedikit demi sedikit. Tradisional bisnis adalah seperti yang saya lakukan, kalau saya tidak bekerja, saya nggak dapat duit. Saya ingat dulu 10 tahun yang lalu waktu saya pindah dari Indonesia ke Singapura, 11 tahun saya ngajar di sekolah, begitu pindah ke Singapura 11 tahun saya itu hilang. Jadi nggak di apa namanya nggak ada eh, kontinuitasnya gitu. Jadi waktu saya datang ke Singapura, saya mesti cari lagi dari nol. Nah, apakah kita sekarang bekerja seperti itu atau kita juga sambil bekerja kita memikirkan untuk mempunyai pipeline gitu ya. Ini ada ilustrasi menarik nih. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada dua orang, satu adalah di desa yang sama, dua orang itu, yang satu ngegali sumur, yang satu membuat apa lubang dari menggali dalam kedalaman tertentu, dia membuat pipa. Nah, lalu satu hari yang menggali sumurnya dengan cepat itu dia dapat duit cepat. Tapi kalau menggali pipa itu kan dia harus pasang dulu satu-satu pelan-pelan, kelihatannya sedikit, sedikit, sedikit. Tapi dalam waktu jangka panjang, ternyata setelah pipanya jalan, airnya keluarnya lebih pompanya lebih gede gitu. Jadi kalau teman-teman di sini, siapa di sini mungkin yang zamannya saya waktu kecil, ada yang di sini yang punya pengalaman menggali sumur, waktu dulu nggak ada air gitu, ngegali sumur. Kalau di Singapura mungkin orang udah nggak ada gali sumur. Dulu kalau di Indonesia kita waktu kecil gali sumur baru dapat air. Kalau sekarang tinggal pencet keluar air. Nah itu bedanya. Jadi di bisnis ini adalah kita mencoba untuk membangun pipa. Nah, membangun pipa kadang-kadang perlu kesabaran karena tidak bisa langsung keluar air mancurnya gitu. Mungkin perlu waktu. Tapi cepat atau lambat kalau pipanya udah gede, kita bisa mendapatkan passive income. Mungkin sampai sini ada gambarannya sedikit. Pertama, bagaimana kita mencari peluang-peluang di mana dari aktif income tadi bisa mendapatkan passive income. Nah, sekarang kita lihat
beberapa contoh di masyarakat. Kalau di Singapura, ada yang tahu berapa biaya untuk membeli waralaba seperti McDonald, Subway, KFC, 7-Eleven. Saya punya teman dekat gitu di Singapura, dia punya 7-Eleven 3. Tapi kerjanya itu dari pagi, siang, malam. Karena apa? Kalau pegawainya nggak datang, dia harus ganti. Setelah berjalan berapa tahun, dia tutup. Karena apa? Tidak terlalu gampang ternyata punya waralaba di Singapura. Karena apa? Karena walaupun ada sistem, tapi mahal. Gitu. Kita mesti beli mahal. Tidak mungkin kita beli McDonald franchise, atau Subway, KFC, atau 7-Eleven dengan harga yang murah. Pasti itu sangat mahal. Kenapa? Karena mahal. Karena dia punya sistem yang sudah teruji di seluruh dunia. Ada lagi toko-toko lain kalau kita di sini ini sering sekali ada Jeff Bezos, ada Bill Gates, ada Robert Kiyosaki, ada Elon Musk. Ya sekarang lagi rame tuh Elon Musk karena menjadi penasehat atau supporting dari Mr. Trump ya. Jadi membuat sistem itu tidak mudah gitu dan mahal gitu. Tapi dengan adanya sistem kita bisa menghemat banyak hal. Singkatannya adalah save your stress, time, energy, dan money. Jadi dengan adanya sistem, kita bisa meminimalisir waktu kita yang kita perlukan untuk membangun sebuah bisnis. Gitu. Tentu saja orang punya ego. Seperti saya sendiri, saya masih punya ego. Lebih baik saya punya bisnis sendiri. Apa-apa, membangun bisnis. Tapi tidak ada salahnya untuk kita juga belajar dari sistem yang sudah ada. Nah, makanya sekarang kenapa disebutnya adalah bergabung dalam sebuah sistem yang namanya UFO, unfranchised owner. Wah, kalau orang-orang pikir ini apa ya? UFO kayak unflying object ya, bukan. Ini jadi disebutnya unfranchised owner. Nah, kebetulan di Singapura ini dan juga di Indonesia yang baru buka tahun lalu, ini peluang besar. Karena Indonesia dengan negara yang boleh dibilang 275 juta orang, ini potensi besar gitu. Mereka dianugerahi dengan bonus demografik gitu. Banyak anak-anak muda yang usianya 25 tahun sampai 50 tahun itu sangat haus untuk berkembang gitu. Beda dengan di Singapura. Singapura dengan penduduk 5 juta, kuenya udah terlalu kecil. Makanya teman-teman hari ini sangat senang ini bisa mengajak teman-teman yang dari Indonesia untuk hadir pada malam ini. Nah, sekarang saya akan coba cerita sedikit apa itu market Indonesia shop.com. Ibaratnya kita punya toko, tapi tokonya online gitu. Nah, siapa yang di sini sering jalan-jalan ke toko? Tadi saya baru pulang gereja, mampir ke Waterway Mall, Waterway Point, itu penuh sekali. Tapi dari semua toko-toko yang ada, hanya toko-toko tertentu yang ramai. Toko makanan, toko restoran itu cukup ramai. Tapi toko-toko yang lain kayak jual pakaian, kayak jual yang lain-lain itu tidak terlalu ramai. Jadi ibaratnya kita punya toko, tapi tokonya online gitu. Nah, bayangannya adalah seperti itu. Nah, shop.com ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk kita punya toko virtual. Nah, terus dia punya dua jenis barang. Satu adalah barang-barang yang eksklusif barang dia, yang dia cari sendiri. Ada juga barang-barang partner yang dititipin gitu. Kalau di Singapura, kita bisa belanja di Watson, di Fairprice. Kalau di Indonesia, kita bisa belanja di Air Asia, Traveloka, dan sebagainya. Kalau untuk eksklusif brandnya ya hampir semuanya barang-barang yang di semua negara di mana shop.com ada itu barangnya sama. Dan juga syaratnya sangat mudah gitu. Semuanya paperless. Nah, kalau di Indonesia yang jadi problem kan masalahnya adalah masih banyak cash beredar gitu. Tapi kalau di shop.com ini kita usahakan semuanya paperless dengan menggunakan credit card gitu. Jadi kita bisa berbelanja dimanapun kita ada internet kita bisa belanja gitu. Kita punya teman di Jakarta, ada tadi baru ngobrol-ngobrol sebelum mulai ada teman di Batam mau beli, tinggal dikirim barangnya karena semuanya sudah terkoneksi. Nah, apa itu UFO, unfranchise?
Secara sederhana, unfranchise itu adalah sebuah toko online di mana sistemnya itu sudah terkoneksi. Mulai dari kantornya, sistem trainingnya, gudangnya, pengirimannya. Sebagai contoh, saya sering bantuin perusahaan-perusahaan dari Indonesia untuk buka ekspansi ke Singapura. Biasanya mereka pengen jualan produk. Nanti kalau mau jual produk ke sini, pertama kita harus cek. Mereka harus apply izin-izinnya. Nanti harus cek dulu distributornya siapa. Nanti udah itu sampai Singapura harus ada gudangnya. Nanti udah itu pamerannya di mana harus pilih dulu. Pameran ini lagi masal Ramadan ini buka toko di Gelang Serai gitu. Sewa tokonya bisa 1 bulan bisa lumayan mahal. Nah, dengan adanya sistem ini, unfranchise ini, kita tidak perlu memikirkan itu semua karena perusahaan sudah mengalokasikan sumber dayanya, menginvestasikan sumber dayanya untuk membantu kita, gitu. Nah, ini yang menarik dari UFO. Nah, sebagai toko virtual di dalam shop.com ini bisa menjual, tadi udah dikatakan ada yang barang-barang eksklusifnya, ada barang-barang yang partner store. Tapi enaknya adalah kita tidak perlu untuk mengurus izin-izinnya. Kita tidak perlu untuk ngurusin pengirimannya. Kita tidak perlu untuk ngurusin gudangnya. Kita tidak perlu untuk ngurusin sistemnya, marketingnya, dan semua. Karena semua udah disiapin oleh toko virtual ini. Itu yang namanya waralaba ya. Disebutnya unfranchise ya. Kalau di bahasa Indonesianya yang bukan waralaba gitu. Jadi kalau bahasa sederhana, kalau bahasa saya sih bilangnya beli franchise dengan harga kaki 5 gitu. Jadi beli waralaba dengan harga yang affordable dibanding kalau kita beli yang harganya mahal-mahal. Tapi ada syaratnya. Pertama adalah teman-teman begitu bergabung di dalam unfranchise owner atau UFO ini mempunyai fungsi, yaitu pertama harus mau belajar, yang pertama yaitu menjadi one to one shop consultant. Jadi misalnya saya yang tadinya punya toko fisik, sekarang berpikirnya kita punya toko online. Kalau ada yang nanya, kita bisa memberikan jawaban-jawaban. Kalau kita nggak ngerti, ada tim yang akan membantu kita. Itu namanya one to one shop consultant. Yang kedua, kita juga bisa untuk mempromosikan produk-produk eksklusif, di mana produk-produk ini kita tidak perlu apply izin-izin lagi, semuanya udah di apply oleh shop.com, di mana shop.com hadir di negara tersebut, misalnya di Jakarta, di Indonesia. Nah, semua comply dengan perizinan di Indonesia, udah ada BPOM-nya, udah ada perizinan halal certified-nya atau apapun, semua udah ada di Indonesia. Singapura juga sama, di Hong Kong juga sama, di mana-mana sama. Jadi eksklusif produknya sudah di-apply. Terus juga bagi toko-toko mitra-mitra yang ada di negara-negara tersebut juga bisa bergabung. Itu disebutnya partner store gitu. Dan yang selanjutnya adalah semuanya paperless, pembayarannya melalui online ya lewat credit card gitu. Nah, ini yang menarik dari shop.com ini sebagai unfranchise owner. Kita tidak perlu khawatir dengan bagaimana cara menjual, karena apalagi orang Indonesia, temennya banyak gitu, ada ratusan, bahkan grup WA aja pasti banyak. Coba di sini siapa yang punya lebih dari 1 grup WA? Ada nggak? Kalau ada tinggal diketik. Saya gitu. Saya punya lebih dari 10 sampai 20 grup WhatsApp gitu. Itu teman-teman. Nah, mungkin kalau ada bisa kasih tahu saya berapa grup WhatsApp. Masa sih dari 20-30 grup WhatsApp nggak ada yang pengen menjadi 10 sampai 15 customer. Kita cukup punya customer. Misalnya saya pergi ke Jakarta, ketemu ibu-ibu atau bapak-bapak, perlu apa? Perlu vitamin, perlu travel, perlu produk, bisa menjadi customer kita di situ. Terus yang kedua adalah, yang penting adalah kita mendapatkan cashback. Nah, terus siapa yang ngurusin cashbacknya? Sistem yang udah ngurus. Jadi semua mitra-mitra itu akan memberikan cashback kepada orang-orang yang join. Jadi jangan khawatir, misalnya ada yang pengen join tapi ragu-ragu, ya udah menjadi prefer customer kita. Kita punya toko menjadi langganan kita, kalau belanja dia dapat cashback.
Terus yang selanjutnya adalah dia juga bisa mendapatkan retail profit kalau dia bergabung menjadi unfranchise owner gitu. Kalau misalnya dia bergabung untuk menjadi partner mitra partner kita, dia punya nama toko sendiri, dia bisa dapat tambahan penghasilan lewat 20-30% dari retail profit. Misalnya Bapak Ibu lihat barangnya harga $100, ada yang beli lewat website kita. Kita dapat komisi 20-30%. Ini lumayan. Apalagi kalau ibu-ibu sekarang lagi mau menjelang lebaran kan, mau perlu beli baju, beli apa, itu bisa mendapatkan selain cashback juga dapat profit ya, retail profit. Dan yang menarik adalah di dalam shop.com ini mereka ada yang namanya BV. BV itu adalah business volume. Artinya gini, karena negaranya kan di dalam shop.com ini berbagai negara. Ada yang di Indonesia, ada yang di Singapura, ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong. Berbagai mata uang yang berbeda-beda. Nah, company, karena ini company dari Amerika, dia membuat sistem di mana untuk ngitung poinnya itu menggunakan BV. Jadi kayak semacam sistem di mana kita kalau misalnya berbelanja itu udah pakai bisnis volume gitu. Jadi poinnya itu gampang diatur. Kita belanja di Indonesia pakai rupiah, di Singapura pakai Singapura dolar, tidak usah khawatir karena semuanya sudah dalam internet bisnis volume maupun bisnis volume. Nah, sistem ini disebut unfranchise system atau sistem waralaba gitu. Bukan waralaba gitu, unfranchise. Kalau waralaba kan franchise. Kalau un itu berarti bukan. Jadi sistem yang bukan waralaba. Ini sebenarnya seperti paradoks marketing ya. Jadi artinya orang-orang seperti saya, Ibu Lulu, yang lain-lain itu ada Wihwa, ada Chris, ada Pak Ben, ada segala macam. Itu semuanya disebutnya sebagai unfranchise owner gitu. Jadi kita ini berbagi menjadi mitra dari keluarga besar dari shop.com. Nah, kita ini menggunakan waktu kita, menggunakan tenaga kita, network kita untuk saling membantu. Disebutnya leveraging. Karena kita berdasarkan orang-orang. Jadi kita bukan hanya sekedar online, tapi kita nggak punya ketemu. Kita ada sistem di mana kita bisa ketemu. Apakah ketemunya mingguan, apakah ketemunya nanti mau 3 bulanan, nanti sebentar lagi di Kuala Lumpur semua anggota waralabashop.com kumpul dari 3 negara. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Kita kumpul di Kuala Lumpur. Nah, itu adalah sebuah yang namanya sistem membantu kita untuk leveraging. Oh, you are not alone. Kita nggak sendirian gitu untuk bekerja di sini. Dan yang paling penting adalah kita membangun bersama-sama dan kita mendapatkan ongoing income gitu. Jadi ini overall dari fungsi dari unfranchise role-nya. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk beralih bagaimana kita dari orang yang berbelanja doang menjadi dapat income gitu. Nah, pertama kita setiap anggota keluarga pasti kalau udah punya income kita pasti punya pengeluaran ya. Kita keluar makan di kopitiam, makan di mana pasti keluar expenses. Sama. Jadi kita hanya mengubah cara berbelanja kita yang biasanya offline, kita menjadikan online gitu. Nah, jadi kita intinya adalah mengubah dari kita spending menjadi earning gitu. Itu seperti kita investment atau kita saving gitu. Seperti teman-teman lihat di sini, kalau orang invest kan sedikit demi sedikit, nanti baru dapat hasilnya 2-3 tahun atau beberapa tahun ke depan itu. Sama, ini juga sama. Hanya bedanya kita menggunakan sistem yang sudah baku, yaitu lewat toko online. Nah, ini. Jadi kita sebutnya adalah convert your spending menjadi earning. Artinya gimana? Bapak Ibu kan pasti belanja nih setiap bulan. Nah, daripada setiap bulan belanjanya pergi ke supermarket, beli sedikit, kenapa enggak dikumpulkan, lalu beli di toko sendiri? Kenapa? Karena toko kita kan jadi rame gitu. Kalau kita punya toko sendiri. Kalau kita belum punya toko, ya belilah di toko teman kita. Jadi saling membantu gitu. Dan
lewat sistem ini kita cukup menggunakan waktu kita 2-3 tahun rencana. Tidak perlu lama-lama gitu. 2-3 tahun waktu kita gunakan untuk melakukan belajar juga. Jadi kita juga kenal teman, kita belajar ilmu baru, gimana caranya belanja online, bagaimana kita disiplin dengan meeting-meeting dan sebagainya, semuanya dengan adanya online. Kita tahu sekitar 4 tahun lalu ada pandemi. Dulunya orang nggak ada nih meeting-meeting online begini. Sekarang orang terpaksa harus bisa beradaptasi. Sekarang orang bisa belanja lewat online. Tadinya saya nggak suka belanja online, enaknya ketemu orang. Sekarang kita bisa online, kita bisa saling mendapatkan ilmu lewat online. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita memikirkan dalam 2-3 tahun untuk mengganti waktu belanja kita, waktu convert barang-barang yang kita beli ini untuk menjadikan penghasilan gitu. Nah, orang akan berpikir gitu, siapa di sini yang tidak tahu dengan Amazon? Atau ada yang bertanya, Stefanus, apa sih bedanya dengan Shopee, Lazada, atau belanja di supermarket online yang lain gitu dibanding sama shop.com? Bedanya simple, sangat beda. Kalau kita belanja di Amazon, di Lazada, di Shopee, karena saya juga punya website sendiri yang bikin di Shopify, bikin di Shopee. Jadi kalau saya belanja, yang untung adalah mereka. Nanti websitenya udah gede, mereka bisa naik tingkat. Jadi dari startup ke bisa dapat valuation, nanti bisa nanti dapat venture capital, mereka untung. Kita yang cuma jadi pengguna. Sementara kalau shop.com, kita menjadi mitra. Kita belanja, kita dapat duit. Kita ngajak orang, kita dapat duit. Orang menjadi customer kita, membelanja di toko kita dapat duit juga. Dan itu yang membedakan dengan toko-toko online lainnya. Yang kedua, yang bedanya adalah kita ini adalah waralaba, tetapi waralaba dengan harga yang affordable gitu. Kalau misalnya tadi saya udah bilang, kalau beli McDonald mungkin bisa 100.000, 200.000 dolar. Tapi di sini boleh dibilang hampir tidak ada resikonya karena biayanya sangat kecil. Terus kenapa network marketing? Wah, ini multi level bukan? Bukan. Nanti saya jelasin kenapa bedanya. Jadi kita ini adalah namanya marketing itu harus punya sistem. Kalau nggak ada sistem yang namanya akhirnya menjadi sekedar cuman platform, dan platform ini menjadi terlalu open. Tapi kalau ada sistem di mana kita bisa saling berbagi, kita saling terkoneksi, kita saling membantu. Dan enaknya lagi adalah ini global bisnis, bukan cuma satu negara. Saya tadi udah cerita ya, kalau menurut saya banyak bantu dari Indonesia kirim barang di Singapura. Begitu udah sampai Singapura, saya perlu ada gudang, saya perlu ada toko, saya harus punya orang, saya harus punya manpower, bayar ini, bayar itu. Nanti kalau mau ekspansi ke Malaysia, saya harus bikin lagi di Malaysia dengan biaya yang sama lagi. Tapi begitu teman-teman masuk ke komunitas atau konsep di shop.com ini, begitu satu kali bergabung di Jakarta, itu semua global network di 9 negara, bahkan di seluruh dunia bisa masuk semua. Gitu. Dan yang menarik adalah kita membangun pipa. Yang paling penting adalah bedakan antara tradisional bisnis sama network ya. Kalau network itu kita membangun pancoran. Suatu hari, kalau misalnya kita di Singapura lagi sangat gerah nih, pulang dari luar kan keluar masuk ke rumah, begitu mandi, kalau kita nimba kan susah. Tapi begitu kita buka shower, langsung seger. Karena apa? Karena di dalam shower itu, di belakangnya itu ada pipanya. Nah, kalau kita bisa punya pipa yang kita bangun dari sekarang 2-3 tahun ke depan, satu hari udah umur 60, udah umur 70, tetap pipanya akan terus mancur gitu. Nah, itu yang penting. Nah, ini mungkin nanti ada yang bocor-bocor bisa di dulu ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya. Tadi kan saya yang ngomong terus ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Coba, siapa di sini yang masih memerlukan kebutuhan keuangan? Kacung, semuanya ya, pasti ya. Semua pasti pengen
masih punya kebutuhan finansial. Yang kedua, apakah shop.com ini adalah platform yang menurut Bapak Ibu reliable gitu atau bisa dipertimbangkan atau diconsider sebagai bisnis? Kalau misalnya jawabannya iya, nah boleh. Kalau jawabannya masih mikir-mikir, oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, apakah Anda punya ya sedikit modal sekitar 6.900.000 rupiah lah ya, kalau di sekitar ya 7 jutaan lah untuk memulai usaha ini lewat program fast start dari si shop.com. Kalau ada boleh, karena kalau kita mau masuk dari awal itu di shop.com ada yang namanya fast start program. Itu mulainya adalah sekitar 6,9 juta, udah dapat website, udah dapat produk, udah dapat sistem, dan sudah ikutan global trainingnya gitu. Itu yang sistemnya yang mahal. Yang keempat, apakah Anda bisa menyisihkan sekitar 1 juta rupiah lah per bulan untuk memaintain dari si bisnis ini? Karena ini adalah by the end of the day adalah bisnis. Kalau kita hanya melihat ini sebagai bisnis, kita lakukan ini dengan planning yang bagus, di mana kita tinggal mengikuti sistem yang udah ada, pasti akan berhasil cepat atau lambat. Mungkin ada yang cepat, ada yang lama, ada yang jangka panjang, ya nggak apa-apa, pasti kalau ngikutin follow sistemnya pasti akan berhasil. Yang pertama adalah saya nggak punya financial needs, ya boleh juga. Atau saya tertarik pengen tahu lebih lanjut, nah bisa kontak dengan teman-teman yang ngajakin kita. Kalau teman-teman sudah ready, ya silahkan langsung kontak dengan orang yang ngajakin kalian untuk bisa bergabung di bisnis ini. Sampai sini tambah excited ya. Nah ini yang mahalnya. Ini yang mahalnya, di mana ada yang namanya MPCP, Management Performance Compensation Plan. Gitu. Nah, di dalam MPCP ini yang mahal, yang membedakan shop.com dengan yang lain-lain. Kita ini disebutnya adalah network marketing yang vertical structure, bukan seperti asuransi atau multi level. Kita bukan multi level. Dan bedanya adalah apa? Kita punya channel-channel untuk spending, dan juga kita juga punya gimana caranya ongoing income-nya itu bisa bertahap. Nah, coba kita bahas dengan ilustrasi diagram yang sangat mudah. Misalnya teman-teman ada di sini mulai mengajak minimum 2 partner sebagai sales representatif kalian. Nah, misalnya ini Anda dapat teman ngajakin Alan ngajakin Ben ngajakin Catherine, lalu Catherine ngajakin Sam. Nah, semuanya itu satu line itu saling membantu. Jadi kalau misalnya Sam bergabung, si Cat-nya dapat, si Ben-nya dapat, si Alan-nya dapat, dan Anda dapat. Nah, nanti di posisi yang satu lagi disebutnya adalah semuanya ini dalam satu alur ini disebutnya kita dapat 200 BV. Jadi 200 business volume gitu. Di mana semuanya itu satu line itu saling membantu, leveraging satu-satu. Dan yang kedua yang menarik adalah kalau kita punya satu tim lain di bagian sebelahnya, sama juga. Kita misalnya ajak Dan, Anda ngajakin Mary, lalu Anda juga ngajakin Peter, lalu dari Peter juga dapetin lagi, digabungin lagi, jadi namanya 400 BV dari situ. Sama, semuanya akan mendapatkan posisi yang sama, di mana semuanya kalau diakumulasi, semuanya akan mendapatkan potensial income yang ongoing. Nah, ini disebutnya adalah infinity ya. Jadi sampai ke paling bawah kita nggak usah pusing, sistem yang akan mengatur sedemikian rupa sudah diatur dengan sistem. Terus 100% akan mendapatkan poin. Dan ini bisa berlaku 1 tahun. Jadi setiap bulan nggak usah pusing bahwa akan hilang gitu. Tapi akan terus dalam 1 tahun masih ada di dalam sistem. Dan poinnya itu bertambah setiap mendapatkan 1.200 BV, kita dapat kalau di Singapura $375, kalau di rupiah sekitar 4,5 juta. Masih lumayan karena di Indonesia UMR-nya itu sekitar 3 juta sampai 5 juta. Di Jakarta 5 jutaan.
Jadi ya sama dengan UMR lah untuk satu siklus begini. Terus akan bertambah terus. Nah, yang menarik adalah tidak akan berhenti sampai 5.000. 5.000 BV kita udah mendapatkan sekitar 4,5 juta kali 3. Bahkan kali jadi dapat sekitar 9 juta. Jadi ditambahin terus 4,5, 4,5, 4,5 sampai yang terakhir 9 juta. Jadi kalau diakumulasi satu minggu kita bisa mendapatkan 4,5 juta sampai sekitar 4.500 ya, sekitar 45 juta lah satu minggu ya. Jadi kalau satu bulan kita bisa dapat sekitar 20.000 dolar Sing atau sekitar 200 juta. Jadi ini yang menarik dari leveraging ini, dan semuanya diakumulasi baik yang partner store maupun yang si eksklusif brand. Jadi ini ilustrasinya ya, mungkin sedikit agak membingungkan, tapi nggak apa-apa. Ini kita akan nanti bisa lebih detailnya dengan orang yang ngajakin teman-teman atau yang ngajakin Bapak Ibu. Nah, sampai di sini kalau kita lihat otomatis kalau kita bisa melakukan ini dalam waktu sekitar 2-3 tahun itu ideal, bahwa kita akan yakin bahwa bisnis ini bisa bertahan lama. Kenapa? Karena perusahaan ini udah 33 tahun saat ini. Dulunya dari Amerika, sekarang sudah ada di 9 negara. Dan dengan sistem ini mereka sudah melakukan terus-terusan tiap minggu, tiap hari Jumat jam 20, sekitar jam 12 kurang sedikit itu udah ditutup untuk minggu pertama, satu minggu itu siklusnya. Nanti buka lagi minggu depan, tutup lagi hari Jumat. Tiap minggu dihitung sampai Jumat. Dan ini adalah sampai apa namanya? Nah, itu ada yang nanya, nanti dijawab ya. Di bawah ada catatan, ada angka 10, 100 dan 1000 itu perhitungan apa? Nah, ini adalah perhitungan dari si ininya apa namanya? Dari BV-nya, dari BV 10, 100, 10.000 itu kalau misalnya orangnya makin banyak gitu. Nanti dijelasin habis ini ya. Saya akan coba selesaiin dulu ini semuanya. Dan terakhir adalah untuk bisa bergabung di bisnis ini menjadi seorang UFO atau unfranchised owner, investasi yang kita lakukan seperti halnya berbisnis, kita perlu sekitar 6,9 juta untuk di awal, one time fee. Udah itu nanti setiap bulan sekitar 1 juta. Dan kalau kita misalnya dalam waktu 2-3 tahun dan kita melakukan ongoing pengeluaran kita setiap bulan 1 jutaan, kita bisa mendapatkan penghasilan sekitar 4,5 juta sampai 45 juta satu minggu ya. Nah, ini sedikit sharing pada malam ini. Nah, sekarang kita mau tanya jawab. Nah, mungkin tadi ada yang nanya ya. Mungkin Ibu Lulu bisa menjawab, membantu. Iya, tadi Pak Erik tanya ya, di bawah CAT tadi kan ada yang namanya Catherine, ada angka 10, 100, dan 1000. Itu perhitungan apa? Jadi ini kan karena bisnisnya itu ke dalam ya, horizontal, ke bawah terus. Jadi nanti kan orang akan ngajak lagi, tim member kita akan ngajak lagi. Jadi mungkin udah 10 level ke bawah, 100 level sampai 1000 level sampai unlimited sebenarnya. Dan orang yang paling ujung itu pembelian mereka itu, poinnya mereka ya yang kita sebut BV ya, business volume, kita akan mendapatkan 100%. Jadi misalnya 1000 orang yang saya mungkin nggak kenal orang itu, udah 1000 level di bawah, mungkin pembelanjaan dia 500 poin. Nah, itu akan dihitung diakumulasi ke dalam poin kita. Penambahannya jadi 500 poin karena 100% dari bawah itu. Jadi makanya bisnis ini adalah suatu teamwork ya. Poin-poin yang kita kumpulkan bukan cuma dari pembelanjaan kita sendiri, tapi dari semua yang di bawah kita akan mendapatkan 100% poinnya. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Erik. Nah, itu ada pertanyaan lagi dari Pak Peter. Apakah bisa diwariskan? Nah, bagusnya bisnis ini bisa diwariskan. Jadi misalnya satu keluarga yang tinggal di satu tempat, itu satu alamat, itu hanya boleh satu
UFO. Jadi misalnya contoh misalnya kalau orang yang punya anak di atas umur 18 tahun, anak-anak milenial sekarang disuruh berbisnis mungkin nggak mau. Dia masih pengen punya cita-cita yang lain gitu. Tapi orang tuanya yang bikin bisnis dulu ikutan. Nanti udah 2-3 tahun, nah suatu hari anaknya pengen nerusin, nah bisa diwariskan gitu. Seperti asuransi gitu. Jadi ini jawabannya bisa diwariskan. Ada pertanyaan lain? Sudah jelas ya Pak Peter ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau sharing. Nah, mungkin saya mau undang itu abang kita ini, Pak David Seragi nih. Coba David Seragi cerita sedikit. Kenapa bergabung di shop.com dengan istrinya? Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih Bu Lulu. Kenalkan saya David. Saya tinggal di Singapura juga. Saya asalnya dari Medan. Jadi saya bergabung di bisnis ini, saya dan istri bergabung di bisnis ini sudah berapa bulan ya? Belum ada setahun, 8 bulan, 9 bulan begitu. Nah terus sewaktu kami memutuskan untuk join di bisnis ini, kami melihat bisnis ini sepertinya simple gitu ya. Simple menjalankannya dan tidak menguras tenaga, waktu, dan modalnya juga nggak banyak gitu. Oh, kenapa nggak kita coba aja gitu. Nah terus setelah kami coba, semakin mengerti lagi dalam bisnis ini gimana prospek ke depannya, bagaimana kita melihat masa depan kita gitu. Terus saya evaluasi ini sebenarnya sangat pantas sekali untuk perencanaan pensiunan kita. Nah, jadi kami pikirkan ini memang sangat cocok kalau kita jalankan dengan baik aja. Artinya kita nggak perlu butuh waktu, banyak tenaga, ya banyak uang untuk mengeluarkannya. Hanya kita jalankan aja, sama-sama tukar pikiran dengan teman-teman yang di dalam, dan kelihatan itu prospeknya bahwa perencanaan pensiun kita itu sudah bisa dibilang terjamin gitu. Jadi itu yang satu meyakinkan saya dengan istri untuk menjalankan bisnis ini, bahwa pensiunan sudah nggak perlu buat yang lain lagi. Yang ini jadi persiapan untuk pensiunan kami. Ya itu. Ya, terima kasih. Saya mungkin sama Bu Lulu sama Pak David ini kan seringkali ketemuan sama orang-orang yang istilahnya sekarang, apalagi kalau kita diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ya. Kita kan nggak punya saudara di sini. Kita kenal di sini paling cuman keluarga sedikit-sedikit gitu. Beda dengan kita di tanah air. Jadi dengan adanya bisnis ini justru membuat kita jadi yang tadinya saya sama Bang David ini satu tetanggaan gitu. Nggak pernah ketemu. Akhirnya karena bisnis ini ya jadinya minimum seminggu sekali saya ketemu gitu. Karena kita ada waktu untuk ngebahas hal-hal yang tadinya kita udah ada di Singapura mungkin 20 tahunan gini, walaupun tetangga jarang ketemu, tapi ada bisnis ini jadi sering ketemu. Itu menariknya gitu. Sama Bu Lulu juga sama, udah lama di sini. Terus juga jadi teman gitu. Jadi nilai-nilai shop.com ini bukan hanya dilihat dari, memang semua orang perlu uang lah ya. Tapi jangan hanya dilihat dari situ. Pertama adalah kita membangun jejaring. Yang kedua kita juga mengkonsumsi produk-produk yang bagus. Apalagi zaman sekarang gitu. Di Singapura. Banyak, kalau sakit itu sangat berat gitu ya. Jadi kita mengkonsumsi produk-produk yang bagus. Yang ketiga yang saya lihat adalah ini bukan untuk jangka pendek, ini untuk jangka panjang gitu. Kalau teman-teman bergabung di bisnis ini untuk jangka pendek, mungkin belum cocok buat teman-teman. Pengen yang dapat instan, yang cepat dapat duit gitu. Tapi kalau untuk main panjang, misalnya 2-3 tahun ngebangun bisnis ini,
Toh modalnya juga tadi kata Bang David juga nggak terlalu besar gitu ya. Coba kalau di Singapura mana ada modal di bawah $1.000 gitu untuk berbisnis ini gitu, berbisnis yang global bisnis ya. Hampir rata-rata untuk bisnis Singapura itu minimum $10.000, $20.000 ke atas gitu. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator kalau nggak ada pertanyaan lain. Oke, terima kasih atas sharingnya Udah 1 Pak jam. Stefanus ya. Oke, mungkin masih banyak yang bingung ya karena ini sistemnya terus buat saya sendiri waktu mau join juga masih baru banget sebenarnya. Tapi saya lihat potensinya ke depan dan selalu biasanya lihat orang yang punya bisnis enak ya gitu ya. Cuma mereka nggak lihat di belakangnya juga butuh modal. Biasanya modal besar atau apa. Jadi kalau menurut saya ini suatu kesempatan peluang bisnis dengan modal yang sedikit. Oke, pasti mau bisnis pasti mau butuh modal. Tapi kalau dibandingin sama buka bisnis yang lain, saya rasa ini modal so far ya yang saya tahu ini modal paling kecil. Makanya saya berani join. Dan juga ini bisa kita jalankan nggak cuma di satu negara, karena ini bisnis global ya. Sekarang termasuk Indonesia yang paling baru. Jadi ada 9 negara. Jadi kita bisa rekrut bisa jualan di 9 negara tanpa harus capek-capek ngurus izinnya ke tiap negara karena sudah ada di sistem. Dan kita tidak perlu membuat sistem lagi seperti misalnya tadi Bill Gates, Elon Musk ya. Mungkin kita juga nggak punya kapasitas seperti itu untuk bikin bisnis, tapi kita tinggal pakai bisnis yang ada. Akan ada terus training-training dari awal dan juga karena ini bisnis juga teamwork, jadi kalau saya merasa juga bantuan dari senior-senior partner saya, dibimbing dari awal sampai sekarang, apapun yang kita mau tanya, itu mereka sangat membantu. Jadi juga tambah teman, seperti yang tadi Pak Stefanus, Pak David juga bilang, tambah teman juga, tambah dekat. Jadi selain itu satu akun itu bisa diisi 2. Jadi misalnya suami istri seperti Pak David itu bisa kita ngerjainnya bareng suami istri. Kalau saya sendiri saya sama anak gitu, saya sama anak satu akun kita jalanin berdua. Dan apalagi ya, juga ini tidak memakan waktu yang banyak. Jadi sama-sama saya, Pak Stefanus, Pak David, kami semua masih punya full time job istilahnya. Saya masih ada pekerjaan lain karena ini kan juga masih build up. Sama juga seperti Pak David rencananya buat nanti ke depannya buat masa tua paling nggak mungkin nggak usah terlalu aktif lagi tapi masih ada terus duit mengalir masuk. Jadi pekerjaan saya pun tidak terganggu karena yang dibutuhkan dalam 1 minggu itu mungkin sekitar 8 sampai 15 jam komitmen kita. Oke. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi Pak Peter ya. Oke, jika salah satu di bawah kita meninggalkan bisnis ini, bagaimana pembagian BV yang di bawahnya? Apakah kita masih dapat? Ini nanti tergantung Pak, yang di bawahnya itu meninggalkan itu posisi itu adalah yang kita sponsor atau orang lain yang mensponsori. Nanti ini akan ada trainingnya lagi, mungkin nggak kita bahas malam ini ya. Tapi ini ada sistemnya lagi di situ. Oke, so saya nggak ngambil waktu banyak lagi. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, masih ada yang kurang jelas, silakan menghubungi teman-teman atau kerabat yang mengundang kalian pada malam ini. Ya, sekian. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai. Yang merayakan selamat puasa, ya, yang untuk puasa ini menjalankan ibadah. Semoga ibadahnya lancar, ya. Mencapai hari kemenangan. Amin. Juga untuk semuanya, shalom, salam sejahtera, salam diaspora. Salam syok.com. Bye. Bye. Terima kasih. Thank you. Thank you. Bye.